Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafizatul Kalbi dengan NIM 1903-3046 dari Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, pada tugas kali ini saya akan meresum administrasi kepemimpinan, yang mana yang perlu kita ketahui yaitu dari definisi dari kepemimpinan pendidikan. Pemimpin adalah seorang yang diberi status untuk memimpin sebuah anggota atau organisasi berdasarkan pemilihan, keturunan, atau cara lainnya, sehingga pemimpin itu merupakan seorang yang dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau jika perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruhnya, agar dapat membantu tercapainya suatu tujuan dalam sebuah institusi ataupun organisasi. Pengertian kepemimpinan pendidikan menurut Syaiful yaitu segala berpendapat bahwa kepemimpinan dapat dimaknai sebagai perilaku dan aktivitas mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang atau pengikut dengan memelihara kepuasan kerja untuk mencapai tujuan yang spesifik. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, yaitu karena kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat atau resources yang tersedia bagi organisasi. Jadi, kepemimpinan pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai sosok seorang pemimpin yang mampu dijadikan panutan atau penggerak dari sifat-sifat penggerak dari staf-staf yang berada di suatu lembaga pendidikan. Pemimpin juga harus mampu bersifat adil dan bertanggung jawab dari semua kegiatan yang bertujuan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Istilah kepemimpinan merupakan istilah umum yang tidak hanya dikaitkan dengan suatu organisasi. Kepemimpinan selalu muncul jika ada upaya mempengaruhi seorang individu atau kelompok orang baik dalam hubungannya dengan organisasi ataupun tidak. Misalnya, kepemimpinan terjadi ketika seorang kiai mempengaruhi anggota masyarakat lainnya untuk mengikuti keluarga berencana, hidup hemat, dan membersihkan lingkungan tempat tinggalnya agar mereka hidup sejahtera. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seorang dalam mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi serta mengawasi orang atau kelompok. Kemudian mengambil keputusan atau melakukan tindakan demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Lalu yang perlu kita ketahui juga ialah yaitu gaya kepemimpinan. Adapun gaya-gaya kepemimpinan yang sesuai dengan konsep kepemimpinan sendiri, menurut Bill Woods ada 3 gaya kepemimpinan diantaranya. Yang pertama yaitu otokratis. Dalam gaya kepemimpinan ini, segala peraturan hanya ditetapkan kepada seorang pemimpin, dalam arti segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan hanya berpusat pada seorang pemimpin, dan semata-mata seluruh anggota harus patuh dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin tersebut. Selanjutnya yaitu ada demokratis, yaitu dalam gaya demokratis sangatlah bertolak belakang dengan gaya otokratis, karena gaya demokratis menerapkan kerjasama antar seorang pemimpin dengan anggota staf atau bawahan. Segala peraturan ditetapkan dengan adanya kesepakatan bersama antara pemimpin dan bawahan, sehingga dapat menjalankan pekerjaan dengan baik tanpa adanya keluhan. Lalu ada kendali bebas. Gaya kepemimpinan kendali bebas yakni gaya yang seluruh peraturan atau kekuasaannya diserahkan sepenuhnya kepada bawahan. Lalu menurut Sondang P. Siagaan, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama ada karismatik, lalu ada
militeristik yang perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan seorang pemimpin tipe militeristik yaitu yang pertama, senang pada formalitas yang berlebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan. Lalu ada sukar menerima kritikan dari bawahannya dan menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Lalu yang ketiga itu ada paremalistik, yang mana seorang pemimpin yang tergolong sebagai pemimpin yang paremalistik yaitu yang pertama ada bersikap terlalu melindungi dan sering bersikap maha tahu. Nah, selanjutnya yaitu ada dimensi-dimensi kepemimpinan. Nah, pada dimensi kepemimpinan ini, menurut David G. Browes dan Stanley E. Search mengatakan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada ada bantuan, yang kedua yaitu ada pengutamaan tujuan, lalu ada kemudian bekerja, dan yang selanjutnya yaitu adalah karakteristik administrasi kepemimpinan. Itu ada beberapa poin juga yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasi. Lalu ada mempunyai karisma sehingga dipandang oleh orang lain sangat pantas dijadikan seorang pemimpin. Lalu yang ketiga itu ada mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintahkan dan mengontrol pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Lalu ada bersedia mendengarkan pendapat atau nasihat dari bawahannya. Yang kelima itu ada mempunyai pemikiran yang jauh ke depan sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir yaitu mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Nah, selanjutnya selain kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemimpin dan anggotanya, maka harus memiliki sifat yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada jujur, lalu ada dapat dipercaya, cerdas, konsisten, memiliki hati yang bersih, baik dan bijak, serta masih banyak lagi. Selanjutnya itu ada peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah itu sebagai administrator dalam suatu lembaga pendidikan, seorang pemimpin atau kepala sekolah yang tinggi. Oleh karena itu, sebagai kepala sekolah haruslah melaksanakan tugasnya dengan baik serta mampu mengkaji kegiatan sebagai administrator pendidikan. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan harus mampu mengklasifikasikan fungsi dari kegiatan sekolah yang dipimpinnya. Maka dari itu terdapat berbagai fungsi menurut M. Ngalim Purwanto. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Ada yang pertama itu ada membuat perencanaan atau planning. Fungsi pertama yaitu tanggung jawab kepala sekolah yaitu mampu membuat suatu perencanaan. Membuat perencanaan adalah syarat yang harus dilakukan baik mulai dari diri sendiri atau individu dalam kelompok, bahkan dalam suatu organisasi, atau individu dalam kelompok, bahkan dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu ada penyusunan organisasi, yang mana merupakan tempat kegiatan-kegiatan administrasi itu dilaksanakan. Dan jika dipandang sebagai proses, maka organisasi merupakan kegiatan-kegiatan atau menyusun dan menetapkan hubungan-hubungan kerja antar personel. Nah, selanjutnya untuk menyusun organisasi sekolah yang baik, maka diperlukan prinsip-prinsip diantaranya, yaitu yang pertama ada pihak lembaga harus mempunyai tujuan yang jelas terlebih dahulu. Lalu adanya selanjutnya seluruh anggota harus bisa memahami dan menerima tujuan tersebut. Lalu adanya kekompakan baik dalam pendapat, pemikiran, dan tindakan. Adanya keselarasan antara perintah dan tanggung jawab. Lalu dalam struktur organisasi hendaknya adil dan sesuai keahlian masing-masing.
dalam struktur organisasi hendaknya dibuat secara sama dengan kebutuhan organisasi. Lalu ada pola organisasi hendaknya permanen dalam arti tidak dapat diubah-ubah. Lalu adanya kesepakatan keamanan dalam bekerja, maksudnya antara pegawai dan pemimpin mempunyai kesepakatan bersama. Lalu ada sudah ditetapkan pada struktur organisasi baik kekuasaan dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga yaitu ada bertindak sebagai koordinator pengaruh. Yang keempat ada melaksanakan pengelolaan kepegawaian. Nah, pengelolaan kepegawaian mencangkup di dalamnya penerimaan dan penempatan guru atau pegawai sekolah, pembagian tugas pekerjaan guru dan pegawai sekolah, usaha kesejahteraan guru dan pegawai sekolah, mutasi atau promosi guru dan pegawai sekolah, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya mengenai resume administrasi kepemimpinan. Untuk itu jika ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.